Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini yang begitu indah Tuhan berikan pada kami hingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan untuk mengikuti studi, belajar bersama dengan Ibu Christina Tuhan dan juga Pak David dan juga kami Tuhan pada saat hari ini. Berikan kami Tuhan telinga yang mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga kami mengerti apa yang akan dijelaskan Ibu melalui pelajaran ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya di tangan-Mu, segala alat-alat yang kami gunakan Tuhan, jauhkan dari segala kerusakan, dari kemacetan Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. I need 2 minutes to Okay. prepare this. So Agape, are you married already? I heard you got married. Yes, Miss. Oh, congratulations. Not yet. Not yet. Not yet? Not yet. 21st January. 21st? Oh, January. okay. Great. You must be excited. Okay, I'm ready now. Okay. Do you want me to share anything or you want to talk first? Go ahead. I think nothing much. Yeah. Yeah, go ahead. All right. We're going to lesson 7. Lesson 7. You Okay. Okay. You're Okay, gonna let share. me share. Where is that lesson 7? Kelihatan di sana. Kejadian bagian 1, pelajaran ke-7, penolong yang sepadan. Sudah lihat ya? Iya, Pak. Ini tadi naskahnya dikirim agak terlambat, jadi karena belum selesai juga semuanya. Tapi tidak tahu ada adik-adik sudah mendapatkan ya? Udah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, ya nanti bisa dicoret-coret kalau waktu sambil mendengarkan ya. Iya, Pak. Ya, yeah, go ahead. They have already received the material. Okay. And halfway translated to Indonesian. Okay. All right. So we'll go to the summary first. This is from the last lesson. Hope you remembered some of it. But we'll do Saya the harap summary. Anda semua bisa masih ingat dari pelajaran 6 yang lalu. Ini adalah rangkuman dasarnya. All right. If somebody will read the first one. Coba salah satu membacakan yang pertama dulu. Rencana Allah atas manusia agar ia bekerja, mempersiapkan manusia untuk memerintah bersama Raja Yesus di kerajaannya yang baru. Ya. Okay, that's very important because a lot of people say they want to rule and reign with Jesus, but it's on earth where we rehearse on how to rule and reign with Jesus with the work He has given us. Banyak orang yang mengenal mengenai pelajaran pada waktu nanti akhir zaman ini setelah kita harus bersama-sama memerintah bersama Tuhan itu, tetapi kita harus melatih dulu karena harus ada latihannya pada saat ini. Apa itu namanya gladi resik ya? Ada gladi resiknya yaitu pada saat ini di mana kita tuh bekerja, dilatih bekerja, jadi untuk mempersiapkan agar kita itu nanti bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaannya yang baru. Okay, somebody read the second one, please. Coba bacakan yang kedua. Manusia harus bekerja dan menambah nilai dari yang dikerjakannya, dan dengan demikian manusia itu produktif. All right, so this is to mean that, whatever God
gave you the work that he has given you, either spiritual or in a physical secular realm. We are to add value to his work, because if we don't add value to his work, then we are actually not productive. Jadi ketentuan ketetapan yang ada di dalam rangkuman pelajaran dasar dari pelajaran 6 yang lalu itu, yaitu manusia itu harus bekerja dan memberi nilai tambah, memberi pertambahan nilai dari apa yang Tuhan telah ciptakan dan Tuhan telah kerjakan. Kalau manusia itu tidak melakukan dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan pertambahan nilai dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita itu tidak produktif. So, for example, some questions I could ask you, like during the vacation, what value did you add on to, your vacation, could you somebody share? Salah satu contohnya adalah selama Anda berlibur, liburan Natal dan Tahun Baru yang lalu itu, Anda harus harus ada pertambahan nilai, harus ada nilai tambah dari minggu-minggu di mana Anda itu berlibur itu. Nah, coba saya mau minta, apakah ada yang mau share, membagikan apa yang dia lakukan selama ini musim liburan yang lalu? Apa ada pertambahan nilai? Apakah saudara tidur aja semuanya? Ataukah saudara melakukan sesuatu? Oke, coba saya mau dengar. Kalau saya Pak, pas di kampung kemarin yang saya kerjakan yang di kampung, selain bantu orang tua, saya juga ikut bantu-bantu di kegiatan di gereja kemarin, karena kita kan siap-siap mempersiapkan segala yang akan disiapkan untuk persiapan Natal, seperti kita membersihkan gereja, kita kerja bakti, membersih segala lingkungan gereja, dan juga membersihkan tempat untuk tim yang kita undang. Dan juga kita juga mempersiapkan sebelum Natal, kita juga sama-sama kerja bakti untuk saling bantu-bantu memasak segalanya Pak, seperti itu. You understand? You need the translation? No, I'm fine. Okay. Jadi sudah bisa dimengerti, bagus. Itu di mana? Anda melakukan itu di mana? Di kampung Pak. Di mana kampungnya? Kampung saya di Melawi Pak, Nanggapino. Melawi, Nanggapino. Oh begitu, jauh ya? Jauh sekali ya? Ya sekitar 13 jam Pak. 13 jam, wah 13 hours from here. So yeah. Oh my goodness. Bagus, jadi lumayan bisa ketemu orang tua. Gimana orang tuanya atau keluarganya menerima dengan baik, atau oh ini kapan baliknya ya, kok nggak balik-balik ini ya? Puji Tuhan sih keluarga menerima sangat baik Pak. Malahan mereka senang bisa kumpul bareng, walaupun keluarga ada yang ada yang nggak datang gitu Pak. Ya. Bagus. Ada yang mau share yang lain? Yeah, one more. From satu lagi. Guy. Apakah ada yang one guy. Yang laki, mungkin salah satu yang mewakili ya, apa yang laki pada tidur semua atau gimana? Atau ada nilai tambahnya? Waduh, pada tidur semua nih. Gimana? Ya, kalau saya selama liburan Pak, saya nggak ada kemana-mana. Paling saya ikut kegiatan sama dengan Kak Vika, bantu-bantu sekolah minggu, ngajar sekolah minggu selama dia nggak ada di gereja. Saya mengambil tugas sebagai pelayanan di sana, di Jembatan 25, kampung saya. Ya, di mana di kampungnya di mana? Di Jembatan 25. Jembatan 25. Oh, nggak terlalu jauh dari sini ya? Enggak, Kak. Berapa lama? Berapa jam dari sini? 1 jam lah. 1 jam. It's not that far. About 1 hour from here. Yeah. It's Jembatan 25. Bridge 25. Wow. Yeah. Oh, so they count the places like according to the bridge. Yeah, according to the bridge. I don't know. It looks like
Okay, thank you. Thank you for Ya. sharing. Let's go to the third one. Somebody read the third one. Coba sebentar saya bagikan dulu sebentar ya. Saya share lagi. Eh, ini. Selanjutnya coba salah satu membacakan. Konsekuensi memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat adalah mengenai ujian ketaatan dan bukan sifat dari buahnya. Ya. Okay, so the consequences of eating from the tree of knowledge of good and evil has nothing to do with the fruit itself, but it has to do with whether you are obedient or not obedient. So this has to do with disobedience. Ya, jadi konsekuensi memakan buah daripada pohon pengetahuan dan baik dan jahat itu tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan buahnya, tapi sebetulnya di situ adalah ujian ketaatan. Kita diuji untuk ketaatan dan selama ini tidak waktu itu ternyata tidak taat, ya. Manusia yang pertama itu tidak taat. All right, so to bring it in a practical way, when God gives a command, it's not whether you think it's good or not good. The point is when He gives you a command, you are to obey. Jadi prinsipnya adalah kalau Tuhan berfirman kepada kita, menyuruh kita sesuatu, intinya bukan kita itu bagus atau tidak bagus, tapi taat atau tidak taat gitu aja. Alright, alright. Let's go to the last terakhir, point. Rangkuman dari pelajaran rangkuman dasar dari pelajaran 6 yang terakhir. Melalui ketidaktaatan Adam, manusia jadi berdosa, namun melewati ketaatan Yesus, semua yang percaya dibenarkan. Ya, oke. Coba dibaca sekali lagi yang lancar ya. Jangan berhenti ya. Coba dibaca sekali lagi. Jangan berhenti ya. Melalui ketidaktaatan Adam, manusia jadi berdosa. Namun jangan berhenti, tidak boleh berhenti. Baca yang baik dan pikiran Anda harus di depan yang Anda baca. Melalui ketidaktaatan Adam, manusia jadi berdosa, namun melewati ketaatan Yesus, semua yang percaya dibenarkan. Ya. Okay. Terima kasih ya. All right. So I think that's straightforward. So gonna go to the teaching itself. So let's go to the next slide, which is. Kita masuk ke ayat yang berikutnya di sini, pasal 2 ayat 18 sampai 20. Okay. All right, this is from chapter 2, verses 18 to 20. So I would like somebody to read Genesis chapter 2, verses 18 to 20. Ya, tolong salah satu membaca dari kitab Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai 20. Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai yang ke-20. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yeah. All right, thank you. Now, I need to explain the word helper, or I think it says penolong. In Hebrew. In Hebrew, the word is Ezer. Dalam bahasa Ibrani, kata penolong itu adalah Ezer. Okay, Ezer. It's important for us to know it in Hebrew because
this word helper actually means a helper that goes against. Oh, jadi kata ezer atau dalam bahasa Ibrani penolong itu mempunyai arti yang dalam, yaitu membantu, menolong, tetapi ada sifat seperti apa ya? Melawan atau mengkoreksi begitu. Is it you said against? Yes, against. I Okay. will explain. Ya, Okay. saya akan jelaskan sekarang supaya tidak ada kesalahpahaman. So this against is not a negative thing. Jadi kata-kata melawan atau mengkoreksi itu tidak ada unsur yang negatif di situ. So I'm trying to think of a practical example, and the thing that I can think of, it's the battery. In a battery, you have positive and negative, right? So to have for it to work, you need the negative and positive, and it's like against each other, but it helps each other. Ya, jadi untuk menjelaskan itu saya mencoba mencari apa kira-kira persamaannya dengan yang ada di alam ini, yaitu misalkan baterai kita. Baterai itu ada kutub yang positif dan kutub yang negatif. Dan itu tidak ada seperti perlawanan, meskipun itu berlawanan ya, tapi itu saling membantu, karena kalau tidak ada positif dan negatif maka tidak ada aliran listrik, tidak bisa menggerakkan sesuatu. So do you get the picture? Apakah Anda bisa menangkap apa artinya penolong yang seperti melawan, mengkoreksi, tapi justru memberikan hal yang positif di situ? Iya, Pak. Ya. Okay, that's good. So now you have this helper. This helper, it's to help him with wisdom, in the sense that, if for example Adam goes in the wrong direction, or a man goes in the wrong direction, the woman will come in to aid by putting a brake so that the man will think twice before he act. Itu kalau dalam kata penolong atau ezer itu peran daripada wanita di dalamnya hari ini Hawa adalah supaya memberikan masukan kepada Adam, agar kalau ada terjadi sesuatu yang Adam bakal melakukan sesuatu yang salah, maka si Hawa ini bisa seperti memberikan masukan agar Adam menarik rem bahaya itu, rem penyelamat itu ya. So this idea of ezer is very, very important. So we can see that in later on, you see that Adam and Eve, did not actually, had this helper concept in their when they fell in sin. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat konsep daripada ezer ini, konsep penolong itu yang aslinya yang ditetapkan oleh Tuhan itu, Hawa itu harus menolong dan bisa memberikan masukan-masukan dan kritikan-kritikan agar supaya Adam itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan bisa menarik rem bahaya, rem untuk menarik rem untuk memberhentikan Adam daripada kesalahannya. Tapi kalau kita lihat dari cerita di Taman Eden itu tidak dilakukan, kan? All right. Now, why did God have to give a helper to Adam? Jadi pertanyaan adalah kenapa
Allah itu memberikan penolong yang sepadan itu kepada Adam. Buat apa? Yeah. So you see, from the verses you read, all the creation, all the creature in that God created, they were not the same as Adam. They did not have the spirit. Sorry, can you repeat again? I said iya, that, iya. Jadi ciptaan yang okay. lain itu, ciptaan yang lain jadi seperti binatang, lalu burung-burung, ikan dan sebagainya itu, ciptaan yang lain itu tidak seperti manusia, mereka tidak mempunyai roh, hanya manusia yang mempunyai roh, kan? Yeah, I remember in the last lesson we did before your break. I remember Agape asked the difference between soul and spirit. So I think you had a good idea already, right? Ya, jadi sebelum liburan Natal itu, saya ingat Agape bertanya sesuatu, apa bedanya antara jiwa dengan roh gitu. Dan jadi saya bisa mengerti bahwa Anda semua bisa menangkap bedanya antara jiwa dan roh. Dan roh itu hanya dipunyai dari segala ciptaan itu, hanya manusia yang mempunyai roh. So yes, so now had Adam needed someone who had a spirit, okay, because the well-being of a man is related to the three parts of a man: spirit, soul, and body. So to have a helper that is able to help that person, they must be a person that has the same spirit, soul, and body. So you cover the whole, the whole being. Ya, jadi penolong itu yang diperlukan oleh Adam itu harus mempunyai level yang setara dengan dirinya, yaitu mempunyai 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh itu. Tidak bisa mendapatkan pertolongan kalau yang menolong itu tidak mempunyai 3 unsur itu. Yang mempunyai unsur itu harus, yang mau menjadi penolong daripada Adam harus mempunyai sifat yang sama seperti Adam, yaitu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. So now you have to think about how you want to look for a mate. Yeah. So the one you look for has, if possible, to have someone who share the same thing in their spirit, soul, and body. Jadi kalau ini bagi kita yang kalau kita mencari pasangan hidup kita, maka pengajaran dari Alkitab itu harus kita mencari penolong yang sepadan, yang mempunyai juga yang bisa kita share, kita mempunyai kesamaan di dalam tubuh, jiwa, dan roh itu. For example, if a man has a vision, a certain vision, but he finds a girlfriend that does not have his vision, is going to be very, very difficult to carry on in your marriage because you have different vision. Nah, kalau misalkan yang laki itu misalkan mempunyai visi tertentu di dalam hidupnya itu, tetapi calon istrinya ini atau istrinya itu tidak mempunyai visi yang sama, maka akan terjadi kesulitan yang sangat sulit, dan itu bisa clash terus begitu sepanjang, karena tidak bisa menjadi penolong yang sepadan. Alright. Ya, ini pelajaran ini penting untuk this is a very helpful knowledge for Anis and for Agape. Yeah. And also for the rest we're looking for partners. Ya, juga yang lain juga yang sedang mencari pasangan hidup nantinya, ya. Jadi semua
mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di sini. Okay, so let's move on to the Mari next kita slide. lanjutkan di dalam slide yang berikutnya. So, okay, That that's must me be and my you and husband. Brother Gordon. Ini gambarnya, ini Yeah. adalah gambarnya daripada Pastor Christina dan Brother Gordon Tan, suaminya. Dan itu di mana itu? Di mana? Di Austin. Oh, di Austin, Texas ya, di Austin, Texas. Yeah, Austin. Yeah, it's a wildflower of Texas park. Is all the wildflowers in Texas is Jadi found in ini this park. sebetulnya taman atau park yang liar. Jadi artinya tidak dipelihara dengan baik. Jadi bertumbuh aja secara liar itu di padang begitu. Kalau sudah mendekati sudah musim semi, mendekati musim panas, itu akan keluar tumbuh-tumbuhan ini di padang di mana-mana di Texas gitu. Yeah, okay. Blue bonnet and all the yellow bonnet. Yeah. Yeah, Yeah, itu those. dinamakan Yeah, apa it's so blue bonnet pretty. kalau di Amerika dinamakan blue bonnet atau apa begitu ya. Jadi itu indah sekali itu dan terserak di si padang itu, bahkan di jalan raya pun di tengah-tengah median jalan itu banyak Yeah. terdapat ini. Yeah. Okay. So then we want to look at the word equal partner in Hebrew. Okay, it's a helper like an equal partner. Jadi kita akan melihat penolong yang sepadan dalam bahasa Ibrani itu apa yang diartikan dengan penolong yang sepadan itu. Right. So you have the word Eza. We already know the word Eza, and now you have another word, keneged. Jadi Oh, ada Ezer Kenegdo. Yeah. Kenegdo. So Ezer is the same word describing God as man's help. Jadi Ezer itu sebetulnya menjelaskan kata yang sama yang digunakan fungsi Allah itu menjadi penolong daripada manusia. Jadi So if you look at- ternyata penolong yang sepadan, Hawa itu mengambil istilah yang sama yang digunakan Allah, yaitu Tuhan sebagai penolong daripada manusia. So what I want you to see is this, because many people have this idea that women are inferior to men. Jadi ini marilah kita betul-betul melihat ini, karena di dalam banyak kebudayaan itu wanita itu dianggap kurang daripada seorang pria itu. Betul ya? But if Ada you banyak kebudayaan gitu ya. Iya, Pak. Kalau di Kalimantan So gimana? Juga begitu? Ya, sama, Pak. Sama, di Kalimantan juga begitu. Yeah. Lebih parah katanya. So, Lebih parah. Tapi agape so I nggak boleh want ya. you to see. Agape kalau tidak mendengar firman Tuhan kan, Iya, Pak. tidak boleh memperlakukan demikian. Iya, Pak. Yeah. Anis bilang kepada saya gini, yes. Is Anes there or in the kampung? Yeah, there's Anis on the. Anis, can Where? you wave your hands? Tolong angkat tangan, Anis. Oh, the one in front, right? Oh, yeah. I thought it looked like her, but I wasn't sure. Oh. Yeah, Anis Good to see you, from the Anis. first generation. Yeah, I remember her, but I wasn't sure if she's the right one. She looked like it, so I'm glad that it is. I was Yeah. teasing her at that time that because Anis was very strict in distributing the food to Yeah. her friends, and you have to be very kind to Anis because otherwise Anis will not feed you. At that time in Meliau. Betul ya Anis in ya? the layout. Yes, Pak, betul, yeah. Masih tetap beringas untuk tetap jahat kepada teman-teman gitu untuk kalau mereka nggak disiplin nggak dikasih makan ya, betul ya? Enggak, Pak. Sekarang udah enggak, Pak. Sekarang udah baik kan. Okay, so this verse
it compare that word Ezer is it's compared to God as our help. So that means if you say that the woman is inferior, then in this verse, that same word, you are saying God is inferior to you. That's not right, right? Jadi kalau misalkan di dalam saudara mengatakan bahwa wanita itu lebih rendah derajatnya daripada pria, maka kalau saudara melihat konsep ini, apakah saudara mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penolong kan, Ezer kan, Ezer daripada manusia? Apakah Tuhan itu lebih rendah daripada manusia? Nggak mungkin kan? Jadi kalau saudara itu menganggap wanita itu lebih rendah daripada pria, maka saudara itu sudah menihilisasi akan ayat ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penolong daripada manusia. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi jelas Okay. Anda semua hamba-hamba Tuhan di sini harus menghargai wanita itu. Dan memang ya sebetulnya I think in the Western world women has more prominent position compared to like in the Middle East or in the Eastern culture. Ya, jadi kalau di dalam Alkitab atau di dalam negara-negara Barat itu wanita itu mempunyai kedudukan yang baik, yang sama seperti pria, tidak seperti negara-negara di Timur Tengah, di negara Arab, bahkan di negara-negara Asia, begitu banyak sekali yang merendahkan derajat wanita. Yeah, I think you just need some teaching like that will help people, yeah. Jadi kita harus mempunyai pengajar yang demikian. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan kita merendahkan martabat seorang wanita karena mengikuti culture atau kebudayaan daripada di mana kita berasal. Tapi kebudayaan yang diajarkan oleh Alkitab itu penolong yang sepadan itu betul-betul menolong dan sepadan dengan kita, tidak lebih rendah daripada laki-laki. All right. So the woman is the man's complement. Okay, the woman is supposed to complement the man also vice versa as his equal. Jadi wanita itu melengkapi laki-laki. Ia adalah penolong dan perisai, membentuk keamanan dan solidaritas terhadap prianya. Okay. Do you want to read the Psalm 33 or I don't know, it's up to you if you want to read. Yeah, is it not translated? I think it's already translated, right? Tuhan, I see there. Yeah. I don't know if the full. How about if Okay. Iya, coba tolong bacakan Mazmur 33 ayat 20. Mazmur ayat 33, pasal 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi dialah Ezer kita dan perisai kita. Ya, betul ya? Okay. Yeah. Betul. Tuhan itu adalah Ezer kita. Tuhan adalah penolong kita dan perisai kita. Jadi tadi dikatakan bahwa wanita itu melengkapi laki-laki dan ia adalah penolong dan perisai. All right. So it's very interesting to have this concept here that the woman is not only his help but shield, because usually when you think about shield you will think about somebody who is strong and able to protect, but here that same word is referred to a woman too. So she's also a shield, a means of security and solidarity. Ya. Jadi kalau saudara melihat di sini fungsi daripada wanita itu seperti fungsi daripada pertolongan daripada Allah itu
wanita itu melengkapi laki-laki dan menjadi penolong dan perisai. Kalau kita melihat perisai itu seakan-akan wah itu sesuatu yang perkasa, yang kuat sekali, yang melebihi kekuatan daripada laki-laki. Tidak demikian, tapi membentuk perisai suatu bentuk keamanan dan solidaritas daripada wanita itu mendukung akan peran daripada suaminya itu mencapai tujuan hidupnya, mencapai tujuan destiny daripada hidupnya. So Jelas kira-kira? sometimes, yeah, so sometimes the man can see certain things, but yet cannot see certain things. So, but the woman comes in and say, hey, I see this, even though you don't see that. So in a way, she gives a perspective that could be really a security for the man. Ya, jadi seringkali dalam kehidupan suami istri itu, suami melihat sesuatu secara ya yang kelihatan itu, tetapi si istrinya itu melihat sesuatu yang lain, yang lebih dalam, yang tidak dilihat oleh suaminya. Jadi dalam hal itu maka wanita itu melengkapi akan kekurangan daripada prianya dan menolong dan bahkan sebagai perisai melindungi daripada hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi di depan kalau itu tidak dikemukakan. Luar biasa ya. Saudara-saudara itu fungsinya luar biasa loh. Di sini wanita-wanita di sini itu menjadi penolong yang sepadan dan pria-pria juga harus menghargai dan melihat bahwa pertolongan yang diberikan oleh istrinya itu suaranya harus didengar. Karena seringkali wanita itu mempunyai intuisi yang lebih tajam daripada pria. Dan dia bisa melihat bahwa ini orang ini kok nggak baik gitu ya. Atau ini ini misalkan ada sesuatu bisnis kok rasanya kok saya nggak rasa sejahtera, ini ada yang kurang baik ini. Jadi dengan demikian maka si wanita ini memberi perisai, memberi pertolongan, memberi semacam tameng, menjadi semacam tameng gitu untuk suaminya. Betul ya? Betul Pak. Ya, jadi what is tameng? Tameng is a perisai, is a shield, is a oh, okay. Ya, mungkin si Anis tadi mau mengatakan sesuatu kok kayaknya mau memberikan sharing sesuatu. Apa betul? Menjadi Nggak ada Pak. Nggak ada, nggak berani, masih malu. Okay. All right. So, okay. Hopefully that that is a concept that you understand. Ya. And so let's go to the next slide. Kita akan number 5. Yeah. Kita beralih ke mana nih? Berikutnya. Ini slide yang kelima di sini. Yeah, this is when Gordon and I were in India. Jadi ini gambar ini adalah pada waktu suami saya Gordon dan saya berada di India waktu itu. Gitu kalau kelihatan semua pada memakai sari di situ dengan kerudungnya. Yeah. All right. So here, the next thing we need to understand is that the woman was not created from the ground like the man. Jadi wanita itu tidak diciptakan daripada debu tanah seperti Adam. Ya, seperti saudara ketahui, Adam itu asalnya dari Adama kan? Adama. Ya. Masih Adama itu. Nah, Hawa itu tidak diciptakan daripada Adama. Hawa itu diciptakan dari mana? Tulang rusuk, Pak. Ya, okay. Go ahead. So, all right. So, the word, they use side, and some translations say rib, but actually the Hebrew word is refer to side or a chamber. A chamber, you said? Chamber? Yes, a chamber, yeah.
Chamber, what do you mean? Like a room? Yeah, like a room, like the reference actually is they look at the structure of the temple, and there is this side, there is a chamber, so it's like that's what they're referring to when you think of the word zela. Jadi sebetulnya ini agak menarik ya, karena kata-kata wanita itu diciptakan daripada side, dari samping, dari sela itu. Nah, sela itu dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada suatu seperti ruangan, room atau ruangan, itu seperti di dalam ruangan bait Allah itu. Jadi dibentuk, jadi Eva atau Hawa itu dibentuk dan dibangun seperti membangun kerangka dari rusuk atau sela laki-laki, daripada ruangan atau samping daripada laki-laki. So actually this zela is like a skeletal structure that supports the side of the man. Jadi sebetulnya sela atau itu seperti atau apa, samping atau side ini sebetulnya merupakan seperti ruangan atau kerangka, seperti kerangka ya. Jadi kalau ini seperti ruangan yang ada sekarang Anda tempati itu kan ada kerangkanya kan, ada kerangka beton-betonnya gitu. Nah, ini wanita itu dibentuk daripada kerangka itu. Seperti membangun kerangka itu sehingga memberikan perlindungan dan menolong laki-laki. So so you can see it's such amazing how God made, but actually the word is not even made, it's built. It's built like God built her, like he had a plan of constructing a building. Jadi itu sungguh menakjubkan konsep daripada penciptaan daripada wanita. Sebetulnya bukan diciptakan, tapi dibangun, dibangun seperti kerangka yang dibangun begitu. Itu jadi wanita itu tidak seperti diciptakan begitu ya, tapi dibangun itu. Jadi itu konsepnya itu sangat menakjubkan sebetulnya, bahwa Allah itu melakukan begitu, usaha untuk membangun kerangka itu dari rusuk daripada laki-laki. So you can see that, the woman is not an afterthought by God, because a lot of people think, they misunderstand the English translation and say, God created Adam and then later think that, he needs a helper, then God built this woman. But actually everything was planned already by God. Jadi sebetulnya ada konsep yang salah yang memikirkan bahwa ya Tuhan itu membentuk atau menciptakan Adam dulu daripada Adama kan. Adam diciptakan dari Adama, bukan? Ngerti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian Tuhan itu tiba-tiba sadar, oh ini kok ada yang kurang ya. Jadi terus diciptakan atau dibentuk oleh adanya Hawa. Tapi tidak demikian, semua itu sudah dirancang dan secara pasti. Itu bukan afterthought tadi, bukan pemikiran yang datang belakangan. Oh ini ternyata Adam ini ada yang kurang, itu apa yang, jadi coba dipenuhi kekurangannya dengan ya asal-asalan aja, apa yang kurang ya ditambahkan Hawa gitu. Tidak demikian, tapi semuanya sudah dirancang dan dibentuk oleh Tuhan dari awalnya. Right? So you can see that, the woman or the femininity, it's not inferior to the man or masculinity. Jadi kita melihat di sini bahwa femina atau femininnya daripada wanita itu
tidak lebih kurang daripada maskulinnya kelaki-lakian daripada seorang pria gitu. Jelas ya? Konsepnya susah nggak dimengerti? Jelas, Pak. Jelas. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Good. Okay, good job. Good So job. let's go to the next one. Coba sebentar, ini yang berikutnya ini. Oke. So somebody read, I think you go back. Yeah, that one. Somebody read verses 21 to 25, please. Tadi coba Kejadian 2, berapa tadi? Kejadian yang ayat 21-25. Tolong dibacakan salah seorang. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Okay, thank you. So interesting that in the your Bible, your Indonesian Bible, the word for in verse 22 it says dibangunkan. Oh, membangun ya, membangun, dibangun. Yeah, so they actually use the word build, right? Yeah, build. Yeah. So they got it right. Yeah. Okay, that's good. Yeah. Okay, so now what happened is that God, caused this man to fall into the Hebrew word is tardima, and it literally means anesthesia, but it's more than anesthesia. It's something supernatural, that kind of sleep so deep. Jadi pada waktu Adam itu dibuat Allah masuk di dalam satu keadaan yang disebut dengan tardima, atau tidur yang dalam sekali, ya seperti apa ya, seperti keadaan rohani, seperti sesuatu yang betul-betul dalam keadaan yang tertidur nyenyak sekali gitu, dalam sekali gitu. And so during this time, Adam is in such a deep sleep. So why? Because God didn't want him to have any say about this construction of the woman, and also God didn't want him to, have his hand in creating, in building this helper. Ya, jadi pada waktu itu oleh Tuhan, Adam itu dibuat menjadi tertidur dalam sekali. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki campur tangan daripada Adam untuk membentuk Hawa. Jadi itu murni daripada Tuhan sendiri dalam keadaan yang di mana Adam itu tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah tertidur dalam sekali. Dan pada waktu Allah itu membentuk Hawa daripada tulang rusuk Adam. So this is interesting because now when Adam wakes up, he has to accept this helper as a gift from God. Sehingga pada waktu dia bangun, dia melihat, pada waktu Adam bangun dan Adam melihat akan Hawa, Adam harus menerimanya sebagai karunia daripada Allah dalam hidupnya. And so the implication here is this: whatever gift God has given you, you cannot abuse it. If you abuse that gift, you are actually abusing God himself, because God himself gave you that gift. Jadi kebenaran di sini daripada arti rohani daripada pemberian Allah itu seorang Hawa di dalam hidup Adam itu, artinya apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan karuniakan,
itu kita tidak bisa abuse, tidak bisa menyalahgunakan, ya saya pakai istilah KDRT ya. Kalau di Indonesia itu apa? KDRT itu kan apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita tidak bisa melakukan abuse, tidak bisa melakukan KDRT kepada pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita melakukan abuse atau KDRT kepada orang yang Tuhan kasih, berarti penyalahgunaan itu bukan saja kepada orang itu, tetapi kepada Tuhan, langsung melawan kan? Melawan Tuhan itu. Kalau Tuhan kasih seorang penolong yang sepadan kepada kita dan kita tolak, kita rendahkan, kita abuse, kita KDRT, maka kita melanggar dan kita itu bahkan melawan Tuhan. Jelas ya? Jelas, Pak. Yeah. When I was doing this, teaching this in one group, one of the, a few of the ladies mentioned is that it's interesting that long ago, when people do matchmaking, there were fewer divorces than today when people choose their own, mates, and people today have more divorces than those people in the earlier times. Jadi ada satu kenyataan yang lucu juga, yang aneh. Jadi pada waktu zamannya orang-orang tua kita itu, mereka itu dijodohkan dan melalui orang tua atau melalui apa begitu dijodohkan. Itu ternyata pada waktu itu perceraian itu sangat sedikit dibandingkan sekarang di mana kita bisa memilih sendiri pasangan kita. Malah banyak sekali terjadi perceraian. So what do you think about that? Apa? Coba bagaimana pendapat saudara? Coba, Iya, Pak. Coba gimana Agape? Kenapa begitu? Ya, saya lihat juga seperti itu, Pak. Kalau orang-orang zaman dulu yang dijodohkan itu, mereka nggak kenal namanya perceraian kan. Tapi kalau zaman sekarang mungkin karena gampang milih putus kayak gitu kan, kebiasaan dari pacaran udah putus nyambung, jadi pas nikah itu putus nyambung terus, Pak. So very interesting, right? So here, what can we learn? That we, those who haven't found their spouse, it's very important for you to seek God, and ask God to show you the right one. You don't choose by how a person look, what status he has, but let God lead you to the right one. Jadi kalau kita belajar daripada pelajaran ini, pada waktu kita itu mencari pasangan hidup kita itu, kita harus menyerah kepada Tuhan dan bukan kita itu mencari yang wajahnya cantik atau apa, ganteng gitu ya. Tapi benar-benar mencari kehendak Tuhan dan siapa yang Tuhan jodohkan. Dan itu akan lebih langgeng daripada kalau kita cari-cari menurut keputusan kita sendiri. Yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita ingini gitu, yang mungkin cari cowok yang kaya, yang berpangkat, mungkin yang apa begitu, cari istri yang cantik, yang badannya aduhai, yang segala macam gitu ya. Tapi itu kan cuma pandangan mata kita, tapi kita tidak tahu bahwa sebetulnya kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah ini jodoh saya? Kepada Tuhan ya. All right. Okay, I don't know. I think we need to wrap up. Okay. Kalau ada pertanyaan, also you want to give a time to ask maybe? Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya silakan enggak apa-apa. Ini masa saudara enggak peduli dengan keadaan ini? Mungkin jemaatnya gimana? Jemaatnya Anis gimana waktu itu? Di jemaat saya ada satu keluarga, Pak. Ini istri yang bekerja di kepala rumah tangga dibandingkan suaminya. Suami ini tinggal diam di rumah, makan, dia itu tidur gitu kan. Tapi kalau istrinya nggak dapat uang, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, nanti pukul-pukul sama dia.
Itu saya temukan di jemaat, ada satu keluarga yang seperti itu. Ada juga keluarga yang mengerti gitu ya. Kebanyakan sih di Sebude itu istri yang strong Pak, yang kuat gitu dibandingkan suaminya. Did Kenapa? you hear? Ya, In Sebude, the women are stronger than the men. Stronger in the sense of Responsibility and Okay. earning money for the family and work, and the man Yeah. is only sleeping, and if there is no money, then got angry and abused and so on. Yeah, okay. So I guess in that situation, there's some culture like that even in Uganda. There's this particular culture. The women are the one who goes to work and do everything, and I don't know, but we need to pray because that is not the best situation, and I think things like that in culture. You can't start with the older people. You can pray for them, but you have to start teaching the younger generation. Ya, ini So the seperti culture pernah is to juga ada change. satu kebudayaan-kebudayaan tertentu di satu daerah seperti yang saya lihat di Uganda itu ada bagian-bagian tertentu di mana yang perempuan yang bekerja, perempuan yang mencari nafkah, perempuan yang melakukan semuanya untuk rumah tangga, yang laki males-malesan dan hanya cari enaknya saja begitu. Ya, itu kita harus berdoa untuk itu dan merubah culture itu ya, kultur itu. Nah, kalau saya lihat Anda sebagai hamba Tuhan harus bisa menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan tidak terlarut di dalam kebudayaan setempat. Gimana Anis mau ngomong? mau Pak. Iya, silakan. Maksudnya? Iya Pak, iya Pak, gitu aja Pak. Merespon aja Pak. She just want to affirm that, affirm. Yeah. So we can't very hard to change the older people, but we can start changing the culture to what God wants. Start with the younger people in Sunday school, in the youth group, and then you can slowly change the culture. Yeah, we have a responsibility as God's people to bring His principle and will for the good of everyone. Ya, jadi saudara-saudara harus mulai mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Seringkali itu bertentangan dan berlawanan dengan kebudayaan setempat, kebudayaan di tempat saudara ditempatkan gitu. Ya, kita harus berdoa dan harus mungkin dari mulai sekolah minggu mengajarkan dari anak muda, kaum muda yang saudara ajarkan pada waktu mereka pacaran, pada waktu mereka menikah, dan saudara mungkin harus memberkatinya dan kemudian pengajaran prinsip-prinsip Alkitab itu diajarkan gitu. Dan seringkali prinsip Alkitab suka juga bertentangan dengan kebudayaan setempat gitu, yang abusive, yang suka KDRT sama istrinya begitu. Kalau Diki gimana pengalamannya, Diki? I asked Diki. Diki also from the first generation. Diki melayani di mana? Okay. Di Batu Laut, Pak. Batu Laut, the Fifth Church. Yeah. The Fifth Church. Oh, okay. How far is that? Batu Laut berapa lama dari sini ya? Lumayan jauh, Pak. Dia dari Meliau saja bisa 3 jam. From Meliau is 3 hours. So from here 3 hours. It's probably like 4 or 5. Dari sini berapa? 8 jam? Dari sini ke Meliau berapa jam ya? 11 jam. Hampir 11 jam, Pak. 11 jam. Wow. Wah, it's quite far. Gimana kalau ceritanya di sana? Bagaimana kebudayaannya? Apa kendalanya melayani di sana? Apakah ada hubungannya dengan pengajaran kita hari ini mengenai apa-apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian tadi? Ya, kalau di sana ya lebih dominan ibu-ibu ya Pak ya. Lebih dominan, dan ya untuk KDRT tetap ada. Ya itu.
Itu aja sih Pak. Iya, iya. So, Yeah. so it seems like the women are more Dominant, yeah. dominant. Oh, Mhm. interesting. So it looks like the culture in Kalimantan is following Eve instead of following Adam. Eve is stronger than Adam, right? So I think probably the problem here is the men, Lazy. just need to rise Yeah. up. Yeah. Jadi laki-laki Yeah. harus bangun, harus bangkit. Tidak boleh tertidur, tidak boleh malas gitu ya. Kalau kita lihat itu banyak Yeah. sekali di culture di kebudayaan kita juga itu banyak begitu. Saya lihat juga kalau nggak salah di Bali itu perempuan-perempuan yang betulin jalan, yang nukang di jalan itu, yang laki cuman adu jago, What is adu jago? adu jago is cockfight. Cockfight is doing cockfight, gambling. Okay. And then the women in Bali actually they work on the street building roads. Wow. Ya, they are. Ya, ada yang pernah ke Bali nggak? Ada Bapak. Kelihatan di sana kan untuk yang kerja sebagai tukang-tukang di jalan itu ibu-ibu, yang laki-lakinya malas-malas kan? Laki-lakinya malas. Emang perempuan di mana-mana ya, di Bali, Pak. Kenapa? Yang laki-laki kebanyakan tidur di rumah Pak. Ibu-ibu yang kerja. Iya betul. Aduh itu. Jangan sampai ya. Anda jangan begitu ya. Gimana laki-laki di sini? Ada yang bisa angkat tangan? Mau bangkit? Mau bangkit nggak? Apa mau tidur? Yeah. Yeah, because in any society, it takes both the men and women for a society or community to advance and do a lot more. Yeah. 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 So men must rise together with the woman, not just the woman. Yes. Harus dua-dua bangun, bangkit, laki-laki dan perempuan dua-duanya. Tidak boleh hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga harus bangkit dan bangun. I think we have to wrap up and finish this. Right. Yeah. Ya, kita berterima kasih ya, saudara betul menghargai ini, Pastor Christina. Ya, setelah ini kita harus ikut doa daripada pendeta-pendeta seluruh North America, di Amerika Utara, di Kanada dan di continental United States. Tapi memerlukan untuk mengajar saudara lebih dulu. Itu luar biasa kan? Luar biasa loh itu. Bagaimana jadi saudara-saudara tidak boleh anggap enteng ini pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh pastor-pastor ini. Mereka itu menyediakan waktu menulis, buat PowerPoint dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Jadi jangan saudara sia-siakan, itu pengajaran ini sangat berharga dan ini membukakan mata kita semua bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat kita ini. Yuk kita berdoa, salah satu berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar pada pagi hari ini melalui Pastor Christina Tuhan, bagaimana Engkau membuat ya Tuhan Adam dan Hawa ya Tuhan, Engkau menjadikan dia penolong ya Tuhan, penolong yang begitu dalam artinya ya Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini. Biar apa yang kami pelajari ya Tuhan kami boleh mengerti dengan hati kami Tuhan, dengan pikiran kami diberikan hikmat untuk memahami ya Tuhan. Dan kami bisa mengajarkannya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Pastor Christina yang telah mengajar kami Tuhan, Kau berkati setiap pelayanannya, seluruh Terima kasih ya Bapak, kami tutup pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.